Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Mujahid, NIM 1810210032, kelas A6 bar, akan menjawab soal UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Muhammad Ivan Alfian. Yang kedua, di sini sudah diberi petunjuk ujian akhir semester, ujian bersifat tugas, dan ada 8 pertanyaan yang saya akan jawab satu persatu. Semoga bermanfaat. Yang pertama, nomor 1, berikan penjelasan tentang pengertian berikut ini. Dari pengertian penilaian, pengukuran, tes, dan evaluasi. Saya jawab dengan dalam berhubungan antara nilai, pengukuran, tes, dan evaluasi. Di dalam penjelasan di sini berawal dari evaluasi dulu. Masalah evaluasi di sini adalah dalam bentuk pembelajaran. Seperti contoh, dalam kita menjadi guru, menyampaikan materi kepada siswa. Sebagai guru harus adanya evaluasi, karena pasti akan ada pertanyaan bagaimana caranya mengetahui siswa ini sudah sesuai apa yang sudah ditentukan, yang dicapai ini sudah ke situ belum. Maka dari itu, evaluasi pengertiannya adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu secara sistematis. Karena dari kita mau melakukan evaluasi itu nanti turunannya adalah tes, yang mana tes itu adalah cara atau metode untuk menentukan kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan keterampilan atau pengetahuannya. Nah, dalam guru ini melakukan tes, nanti ada alat tesnya, alat ukurnya. Maka dari itu alat ukurnya dengan pilihan ganda seperti contoh. Dari itu alat ukur nanti dikerjakan oleh siswa, nanti diperiksa dan nanti diskor. Nah, skor itu menghasilkan contohnya 70 sampai 100 lah. Nah, 70 sampai 100 di sini dinamakan pengukuran. Maka dari itu pengukuran pengertiannya adalah kegiatan membandingkan suatu hal dengan sesuatu ukuran tertentu hingga sifatnya menjadi kuantitatif sebuah nilai. Jadi 70 sampai 100. Setelah itu dilakukan pengolahan supaya skor itu lebih bermakna. Nah, dari situ terjadilah sebuah penilaian. Supaya bermakna dikelompokkan. Kalau A itu nilai 90 sampai 100, nilai B 80 sampai 90, di bawah 80 itu C, yang mana A bermakna sangat memahami, B memahami saja, C cukup memahami. Itu adalah penilaian. Maka dari itu evaluasi, tes, pengukuran, penilaian itu ada satu kesatuan. Yang kedua adalah soalnya menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara pendekatan pragmatik dan komunikatif dalam tes bahasa. Yang perlu dipahami, pendekatan komunikatif adalah turunan dari pendekatan pragmatik, tapi yang lebih luas. Jadi di sini kalau disuruh menjelaskan letak persamaan dan perbedaan, kalau persamaannya adalah menganggap pragmatik dan komunikatif menganggap bahwa fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi. Pragmatik, komunikatif sepakat. Yang kedua, persamaannya meyakini ada faktor di luar kebahasaan yang mempengaruhi pemilihan bahasa di dalam berkomunikasi. Seperti
ya faktor luar bahasa seperti kesopanan, seperti lingkungan. Kalau perbedaannya, ya tadi sudah diungkapkan kalau komunikatif adalah pengembangan dari pragmatik, turunan dari pragmatik, tapi yang namanya turunan kadang lebih luas. Lah, perbedaannya adalah komunikatif itu cakupannya lebih luas. Jika pragmatik itu hanya memahami bahasa sebagai apa yang di kamus, kalau di pendekatan komunikatif itu melihat sebuah kosakata secara makna itu secara tegas, secara kondisi, tidak secara kamus. Ya sikon lah, lihat sikon kalau komunikatif itu. Yang ketiga adalah pertanyaannya, berikan penjelasan antara tes acuan norma PAN dan tes acuan kriteria PAK. Yang pertama, tes acuan norma yaitu untuk mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Cirinya, kalau tes acuan norma di sini itu mempunyai tingkat kesulitan yang sedang, tengah. Biasanya tesnya itu tes yang biasanya membuang tes-tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit, berarti ini di tengah-tengah. Kalau tes acuan kriteria itu dengan model WIN-KO, yang mana penilaian acuan kriteria ini berasumsi bahwa semua orang bisa belajar apa saja, namun waktunya yang berbeda. Dalam bentuknya, kalau tes acuan kriteria diberikan nilai saja, nanti jika tidak diberikan soal, nanti jika tidak sampai ke tujuan nanti ada remedi. Itu kalau kriteria lebih tegas. Kalau norma ya diberi yang tengah, yang tengah-tengah, tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, supaya nanti bisa seimbang. Yang nomor 4 adalah berikan penjelasan terhadap jenis-jenis tes berikut ini: tes standar, penempatan, dan sumatif. Yang pertama, tes standar adalah suatu tes yang memenuhi suatu persyaratan validitas, reliabilitas, kepraktisan. Ini perbedaannya. Kalau tes standar adalah tes guru. Kalau tes guru itu tidak mensyaratkan validitas, reliabilitas, dan kepraktisan. Tes standar dilaksanakan secara seragam, diusahakan dalam kondisi yang juga seragam. Yang namanya juga tes standar. Yang kedua, tes penempatan. Kalau tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik. Atau bisa dikatakan tes ini memberikan untuk menentukan tempat, tingkatan kelompok belajar yang akan dimasuki oleh peserta didik atau orang yang dites itu, di mana dia yang paling tepat dalam proses pembelajaran, ditaruh di sini. Itu ada tes penempatan. Yang selanjutnya tes sumatif. Tes sumatif di sini diberikan bermaksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Biasanya tes sumatif di sini dilaksanakan pada UAS pada UTS tengah semester atau UAS akhir semester. Yang kelima, terdapat beberapa unsur atau aspek yang merupakan bagian dari kemampuan berbicara yang menjadi patokan dalam penilaian. Nah, aspek apa saja itu? Sebutkan. Jawabannya adalah penilaian kemampuan berbicara dalam pengajaran berbahasa berdasarkan pada 2 aspek. Secara umum dikelompokkan 2 aspek. Yang pertama kebahasaan dan yang kedua non kebahasaan. Kalau aspek kebahasaan itu meliputi pelafalan, kosakatanya, dan struktur. Sedangkan aspek non kebahasaan meliputi materi, kelancaran berbicara, dan gaya dalam berbicara ini. Selanjutnya nomor 6, apa titik berat, sasaran, atau tujuan dari tes berbicara.
bagaimana bentuk tesnya. Tujuan dari tes berbicara itu ada 3. Yang pertama, tujuan kognitif, yang adalah berupa penilaian aspek pengenalan, sasaran penilaian aspek mengingat kembali mereka, sasaran penilaian aspek pemahaman. Maka dari berbicara di sini, kalau dari aspek kognitif itu pengenalan makna, pengenalan lafal, huruf, dan mengingat-ingat kembali. Setelah itu baru dipahami. Yang kedua adalah tujuannya adalah afektif, berupa penerimaan, penilaian, dan karakteristik diri. Yang selanjutnya adalah tujuan keterampilan. Ada kognitif, psikomotorik, reaktif, interaktif, produktif. Di sini kalau keterampilan itu mencakup semuanya. Yang selanjutnya 7, apa titik berat sasaran atau tujuan dari tes menulis? Bagaimana bentuk tesnya? Di sini kalau titik berat tes tujuan tes menulis, bagaimana bentuknya? Tes menulis di sini untuk yang pertama yaitu kalau dibayar mengurutkan kata menjadi kalimat. Selanjutnya menyusun kalimat berdasarkan gambar, dan itu tujuannya. Dalam bentuk tesnya bisa seperti mengurutkan kata menjadi kalimat. Itu adalah bentuk tes menulis. Yang selanjutnya, berikan atau tunjukkan satu contoh bentuk tes untuk tiap bentuk tes berikut ini. Yang pertama, kosakata. Bentuk tes berupa kosakata dengan menyebutkan kata yang sesuai dengan penjelasannya, seperti pilihan ganda, contoh titik-titik, huwa makan sujud ilal muslimin. Titik-titik adalah tempat sujudnya orang muslim. Apa itu? Ada ABC-nya. Apa? Nomor A apa? Nomor B apa? C masjid. D apa? Oh, pasti masjid. Nah, dalam titik-titik tadi, wa makan sujud, itu sudah menyebutkan kata yang sesuai dengan penjelasannya, bahwa masjid adalah tempat sujudnya bagi orang muslim. Seperti di dalam kitab Ta'rifat, penjelasan Ta'riful Masjid, itu adalah tempat sujud. Yang kedua adalah tata bahasa, menyusun kalimat tak beraturan. Seperti contoh tes mengurutkan kata menjadi kalimat tadi. Soalnya ya caranya ya seperti contoh Bijawi Madinatun ana min kudusul wusta. Ana strip kudus strip wusta. Di sini kata-katanya dipisah-pisah, disuruh untuk menyusun kalimatnya, disusun dan akan menjadi sebuah kalam yang memahamkan. Yang mana kalam yang memahamkan itu harus menggunakan tata bahasa yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penjelasan. Afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.